Halo teman-teman kreator, suara aku kedengeran jelas gak ya teman-teman? Suara aku Jelas ya? Oke. Kita mulai langsung aja untuk webinar hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya hari ini kreator. Selamat datang di webinar Ngabuburit bareng Entropi dengan tema tips membangun personal branding gak pakai pusing. Sebelum kita mulai, perkenalkan, aku Gita dari tim Entropi yang akan membantu jalannya acara hari ini. Tema webinar kali ini sangat relevan nih bagi kita semua, khususnya para kreator yang ingin membangun personal branding dengan lebih efektif. Kita akan belajar bagaimana cara memperkuat citra diri di dunia affiliate agar semakin dikenal dan dipercaya oleh audiens. Nah, aku juga ingin memperkenalkan narasumber kita nih, teman-teman, yang luar biasa, yaitu Kak Sekar Naviola, seorang content creator yang telah sukses membangun personal branding dan memiliki banyak pengalaman di dunia perkontenan, mulai dari TikTok, Instagram, sampai dengan YouTube. Nah, hari ini Kak Sekar akan berbagi tips dan trik yang bisa langsung kita terapkan nih, teman-teman. Oh iya, aku juga mau ingatkan nih, akan ada reward e-wallet dengan total price 150.000 untuk tiga penanya terbaik selama sesi tanya jawab nanti. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman ya. Silakan ketik username TikTok teman-teman dan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Sekar Naviola untuk menyampaikan materinya. Halo Kak Sekar. Halo Kak Sekar. Halo Kak Hilwa, halo teman-teman semuanya. Gimana Oke, nih kabarnya? Baik, Kak teman-teman? Sekar baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Sekar, gimana nih menjadi narasumber di webinar kali ini dengan membawakan tips bangun personal branding nggak pakai pusing? Untuk perasaannya tuh kayak deg-degan gitu ya, kasih tahu sama teman-teman karena kan kita sama-sama belajar di sini dan kebetulan aku juga udah konten dari tahun 2020 dan belajarnya otodidak. Dan enaknya tuh sekarang udah ada yang ajarin kayak agensi dan lain-lain gitu Tuh, loh. Kalau dulu tuh belum ada yang ngajarin sama sekali, jadi masih kita otodidak ya, Kak? belajarnya sendiri, nanyanya sama siapa nggak tahu. Enaknya sekarang tuh teman-teman udah ada agensi, jadi bisa bantuin kalau ada yang nggak tahu gitu, teman-teman. Betul. Bersyukur banget teman-teman kreator yang join di webinar kali ini karena Kak Sekar ingin membagikan ilmu dan informasi tips bagaimana cara membangun personal branding berdasarkan dengan pengalaman atau ilmu dari Kak Sekar tersendiri ya, Kak ya. Oke, baik. Oke, baik Kak Sekar. Waktu pemaparan materinya kita sekitar 25 sampai 30 menit. Untuk Kak Sekar, waktu dan tempat aku persilakan, Kak. Terima kasih Kak Hilwa untuk waktunya dan selamat sore nih teman-teman. Gimana nih yang puasa masih kuat kah? Oke, kali ini tuh aku bakal berbagi bagaimana caranya membangun personal branding biar nggak pusing. Nah, sebelum sebelum itu kita kenalan dulu kali ya, teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya pembahasan kali ini apa dari judul yang aku sebutkan tadi. Nah, semoga untuk sharing kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mendatangkan cuan. Oke, sebelumnya teman-teman boleh siapin catatan dulu kalau ada materi yang bakal aku sampaikan ini karena ada beberapa materi yang emang aku sampaikan nggak ada di PPT-nya, jadi kalian bisa siapin catatan dulu bagi yang mau siapin catatan ya teman-teman ya. Oke, kenalin dulu teman-teman. Boleh lanjut Kak slide-nya. Nah, ini aku kenalan dulu ya teman-teman. Aku tuh merupakan lulusan teknik elektro dulunya dan aku sudah aktif konten sejak tahun 2020 di platform YouTube. Saat ini aku udah merambat ke TikTok, Instagram, jadi edukasi juga di TikTok dan affiliate juga di TikTok. Kenapa aku juga affiliate? Karena aku nggak mau sharing ilmu yang cuman diada-adain aja ya. Beneran aku praktekin sendiri dan semoga ilmu yang bakal aku share kali ini tuh benar-benar bisa kalian praktekin di
TikTok, Instagram, dan lain-lain juga ya teman-teman. Shopee juga bisa. Nah, sebelumnya teman-teman bisa follow aku dulu di akun Instagram Sakara Viola atau TikToknya boleh di-follow dulu ya. Dan untuk afiliator TikTok, aku tuh aktif di fashion dan beauty teman-teman. Kebetulan kemarin aku juga udah diundang nih sama Tokopedia di ajang fashion gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Boleh lanjut Kak? Nah, aku tanpa berlama-lama ya teman-teman, kan udah kenalan, udah disiapin belum catatannya? Mau tanya dulu nih sama teman-teman, kita bahas tentang personal branding dulu ya. Ada yang tahu nggak apa itu personal branding dulu? Jangan kalau dibilang orang tuh kalau konten harus ada personal branding, tapi nggak tahu nih arti dari personal branding. Coba bantu komen teman-teman, ada yang tahu nggak arti dari personal branding dan kenapa nih harus personal branding di TikTok? Bukan TikTok aja sih, semua sosial media kita harus personal branding gitu. Coba teman-teman yang tahu boleh di-share di kolom komennya. Ciri khas seseorang, betul. Apalagi nih dari Kak Imas, siapa lagi nih yang tahu personal branding? Dan kenapa kita harus personal branding? Oke, aku tunggu nilai jual. Betul, Kak Sony, nilai jual juga bisa. Ciri khas yang unik juga bisa. Dan kenapa nih alasannya kita harus personal branding? Kak Sony atau Kak Imas bisa jawab kenapa kita harus personal branding di sosial media? Boleh teman-teman bantu jawab dulu ya. Gampang dikenal supaya apa? Kita gampang dikenal supaya mudah jualan juga nantinya. Untuk bisa diingat para audiens, bener nih pada cerdas-cerdas semua ya yang gabung di sini tuh udah pada pro semua teman-teman. Ya, oke. Lanjut Kak. Nih aku ada beberapa foto nih teman-teman. Mungkin di slide selanjutnya kalian bisa cek nih. Nah, kalau kalian lihat foto ini tuh kebayang apa sih? Kepikiran apa sih kalau ngeliat foto ini? Coba kasih kolom komen. Ada yang tahu nggak? Kalau ngelihat foto ini tuh kita langsung kepikiran sesuatu produk apa? Coba guys, kalian coba jawab dulu ya. Gadget beauty tuh ya. Nah, itu tuh manfaatnya personal branding. Dengan kita nampilin foto aja orang-orang kan udah tahu kalau kita tuh seorang reviewer gadget atau seorang skincare yang review skincare, bahas-bahas soal skincare, terus fashion dan makanan juga nih. Ini kreatornya. Mungkin kalian kalau lihat David Gadgeting, kalian pasti ingetnya elektronik. Kalau mau beli elektronik, carinya David Gadgeting kan, teman-teman. Nah, terus kalau mau beli skincare nih yang cewek-cewek pasti carinya Doktif sekarang. Karena apa dunia skincare kan lagi nggak baik-baik aja. Pasti cari reviewer yang bener-bener teruji gitu loh teman-teman. Dan untuk fashion biasanya kan Iranda ya guys ya. Iranda dia tuh biasanya review fashion dan beauty. Kalau makanan dia tuh si Tashi gitu. Nah, boleh lanjut Kak. Nah, di sini kan dari tadi aku udah kasih gambaran nih sama teman-teman dan banyak udah ada beberapa yang tahu mengenai personal branding ini. Dan secara singkatnya tuh segini teman-teman. Personal branding itu tuh jadi merek kita. Benar yang dibilang kakak tadi itu ciri khas kita. Nah, jadi di sini kita belajar nih bagaimana caranya tuh kita gampang dikenal orang. Dari foto aja tuh kita udah gampang dikenal orang, teman-teman. Ibaratnya tuh kita jualan diri kita, bukan jualan yang negatif ya guys. Maksudnya itu jualan keahlian, jualan keunikan, dan apa nih yang bikin kita beda dari yang lain gitu teman-teman. Nah, ini untuk personal branding sendiri ini tuh ada dua tipe teman-teman. Ada tipe personal branding yang memang berasal dari pendidikan. Contohnya dokter tadi. Dokter tadi kan memang berasal dari lulusan kedokteran, ya, lulusan kedokteran. Makanya dia bisa review skincare. Jadi nyambung sama lulusannya. Tapi tenang aja, ya, teman-teman. Ada tipe personal branding yang tidak berasal, yang berasal dari hobinya, tidak berasal dari lulusannya tadi. Contohnya itu sih Iranda atau contohnya tuh David Gadgeting kan dia nggak lulusan teknik komputer kan. Terus Iranda itu dia nggak sekolah fashion kan untuk bisa jadi
kreator fashion gitu teman-teman. Dan aku pun juga lulusan teknik elektro awalnya, tapi sekarang merambat bisa ke fashion sama beauty. Intinya apa? Intinya tuh bisa belajar, mau berkembang gitu loh teman-teman. Nah, boleh lanjut kakak? Nah, pada bingung kan, gimana sih kita bisa personal branding, sedangkan kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Coba teman-teman, gimana caranya kita personal branding kalau nggak kenal sama diri kita sendiri? Boleh lanjut, Kak? Caranya itu ya mulai dari konten. Sebenarnya personal branding itu bukan dicari teman-teman, tapi dibangun. Bagaimana kita cara membangun personal branding kita tuh dari konten. Kalau kita nggak ngonten, kita nggak bisa membangun personal branding, nggak tahu salah benarnya di mana nantinya gitu. Boleh lanjut kakak? Nah, untuk kita tuh bikin video, kalian tuh maunya FYP dulu atau personal branding dulu teman-teman? Boleh dijawab ya. Boleh dijawab teman-teman mau personal branding dulu atau pilih FYP dulu atau FYP. Kalau dikasih pilihan, teman-teman pengen viral dulu, pengen FYP dulu kontennya atau pengen personal branding dulu yang dikuatin. Kalau menurutku teman-teman untuk FYP ini tuh kebanyakan ya personal branding bener-bener. Personal branding dulu menurutku. Kalau FYP itu kita tuh bikin lihat video orang berantem aja misalkan videoin orang berantem. Langsung FYP kan di TikTok. Ya apalagi orang Indonesia tuh suka banget hal-hal yang seperti itu. Dan FYP-nya pun cuman video itu aja dan konten-konten yang lain kalau kita cek akun-akun itu, akun-akun yang share soal pertengkaran, gosip dan lain-lain. Cuman itu aja kan yang FYP, yang lainnya kan nggak FYP. Terus nggak ada nilai jualnya juga, nggak bisa ngasilin uang gitu loh teman-teman. Nah, kalau personal branding kita bangun dulu, emang sih personal branding ini susah-susah susah-susah gampang bangunnya, tapi kalau kita sering konsisten itu bakal berhasil loh. Padahal kita tuh cuman butuh skill, kepercayaan, kebutuhan. Nah, pasti jual apa aja tuh pasti laku, guys. Contohnya nih, Doktif. Dia jualan abaya juga pada laku kan? Abaya dia jual laku. Skincare dia jual pada laku kan di live-nya. Makanya kita perlu yang namanya personal branding dulu. Nggak apa-apa tuh ngonten 1 bulan, 2 bulan dulu, belum ada hasil, tapi kita udah fokus membangun personal branding gitu loh teman-teman. Oke, bisa lanjut Kak? Nah, sebenarnya untuk membangun personal branding sembari FYP juga, teman-teman nggak perlu pusing untuk memikirkan algoritmanya. Karena teman-teman, konsep algoritma ini sendiri sebenarnya tuh kita yang bangun. Bagaimanapun teman-teman cari, kalau TikTok tuh algoritmanya gimana ya, kalau Shopee tuh algoritmanya gimana, Instagram, YouTube gimana ya. Sebenarnya kita yang ngebentuk algoritma itu sendiri. Ini aku udah siapin polanya, boleh dilanjut Kak untuk polanya, pola algoritmanya. Mungkin teman-teman boleh screenshot nih pola algoritma untuk sosial media. Nah, algoritma ini didapatkan dari followers. Nah, followers ini butuh yang namanya tuh cerita atau storytelling. Storytelling ini storytelling ini followers kita tuh dapatnya dari mana teman-teman? Dari konten kita. Nah, dari konten kita akan tahu tuh kebutuhan dari followers-followers kita. Ini tuh akan berulang-ulang setiap saat. Ini akan berulang-ulang terus di dalam konten kita, teman-teman. Dan tugas kita apa? Membangun cerita. Bisa membantu orang lain, ya. Intinya tuh kalau konten bisa bantu orang lain aja pasti viral, teman-teman. Pasti kalian bisa dapetin yang bagaimana caranya itu personal branding yang baik nantinya dengan cara sering-sering konten dan algoritmanya juga harus tahu nih polanya seperti ini terus algoritma followers story konten dan kebutuhan ini akan berulang-ulang terus teman-teman ya.
Karena konten yang dibutuhkan akan menghasilkan uang. Contohnya kalau di TikTok itu kalian belum itu kalian kalau kreator masih followers 1.000 atau 2.000 itu udah bisa di endorse loh teman-teman. Makanya jangan sering-sering barter yang namanya barter sampel aja. Karena apa? Karena rugi kalau kita barter sampel aja di TikTok. Kalian harus yang namanya pasang red card ya. Maupun followers kita kecil sebenarnya untuk para seller-seller itu nggak memandang followers guys, tapi dia memandang GMV, berapa penjualan kita gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Masih kuat nggak guys untuk lanjut? Personal branding dulu Kak, karena kalau udah punya personal, betul mudah FYP. Kalau udah bisa personal branding tuh mudah banget FYP teman-teman. Yang penting kalian tuh storytellingnya dulu harus relate dengan target audience. Ini mulai dari konten dulu. Pede dulu di depan kameranya, jangan grogi. Semua orang akan ngetawain kita awal-awal. Itu awal-awal pasti ngetawain. Jangankan orang lain, keluarga aku aja ngetawain aku dulu, teman-teman, pas saat konten tahun 2020 dulu. Karena apa? Karena kayak ngomong sendiri di depan kamera, serius. Kayak ngomong sendiri, nggak ada yang dengerin. Gitu. Padahal kan kita masih belajar ya, teman-teman ya. Yang penting kalian cobain banyak hal. Kalau berhasil ya syukur. Kalau nggak berhasil jangan langsung patah semangat. Coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu ya. Oke, boleh lanjut Kakak. Nah, untuk membuat konten yang menarik itu teman-teman dan penjualan naik di TikTok affiliate, ini juga bisa diterapin di sosial media lain ya, bukan di TikTok affiliate dulu. Yang pertama kalian menggunakan rumus konten 5W1H. Mungkin dari SD kita udah belajar kali ya guys. 5W1H ini apa? What, who, when, where, why, dan how. Gitu ya. Aku tuh biasanya tuh pada saat mulai konten, kalau awal-awal sering tulis dulu teman-teman. Kalian bisa tulis dulu siapa target saya yang pertama. Beliau kenapa? Mau beliau apa? Beliau ingin beliau ingin suatu hal buat apa? Beliau tidak tahu apa saja sehingga dia bisa dapat memunculkan konten-konten kita gitu loh teman-teman. Nah, aku kan bergerak di bidang fashion ya teman-teman. Kita contohin ya 5W1H. Contohnya tuh dari kata what, apa? Apa yang bikin baju lebaran tahun ini beda dari tahun yang lain. Nah, ini tuh bisa dijadiin hook juga loh teman-teman. Dan kalau siapa nih, contohnya siapa? Siapa di sini yang nyari baju lebaran yang bisa dipakai buat daily. Nah, itu bisa tuh di 3 detik awal. Oke, gimana teman-teman? 5W1H-nya udah dikuatin atau belum nih? 5W1H-nya. 5W1H-nya udah dikuatin atau belum? Nah, kalau misalkan nih kalian di bagian fashion, bagaimana? Apa nih contoh-contoh kata-kata di awalnya? Kata-kata awalannya. Kalau kalian nggak terbiasa, tulis dulu teman-teman. Aku juga sering tulis dulu di awal. Buat dapetin attention. Buat dapetin attention dari penonton kita. Dan atau kalian tim yang hook. Kalau hook kan dia nggak berpatokan sama 5W1H. Mau-mau kita aja. Yang penting hooknya itu keren. Hook itu banyak banget teman-teman. Jadi aku ada cara supaya teman-teman bisa cari hook 20 hook dalam 1 menit aja. Caranya itu gampang banget. Cara cepat dapatin hooknya itu, kalian bisa screenshot produk yang ada di TikTok. Misalkan kalian pengen promosi baju, ya udah screenshot bajunya. Nah, setelah itu kalian bisa buka di Google, Chat GPT. Nah, itu tuh pakai AI, tapi bisa dapat 20 hook langsung, tanpa mikir. Ini yang mau anti-anti ribet ya, yang nggak mau pusing mikirin hook, bisa pakai cara itu. Nah, setelah kalian buka, untuk chat GPT-nya, kalian masukin foto yang udah kalian screenshot tadi di TikTok, masukin ke chat GPT-nya, terus tulis tuh kata-katanya gini, berikan saya 20 hook efektif untuk produk di TikTok dan berikan gambaran video dan buatlah dalam bahasa TikTok. Nanti chat GPT bakal keluarin hooknya, cara pengambilan videonya, dan durasi kontennya juga gitu. Itu cara mudah banget teman-teman ya, daripada Gemini AI di Google itu kan yang free bisa teman-teman pakai. Kalian bisa pakai ChatGPT aja karena ChatGPT itu lebih kompleks untuk penjelasannya daripada Gemini AI gitu teman-teman.
Ada yang udah pernah cobain belum Gemini AI, guys? Atau ChatGPT? Boleh di kolom komen kalau udah pernah nyobain atau belum nih. Atau belum pernah sama sekali. Kalau yang belum pernah dan masih bingung, nanti boleh kok tanya-tanya aku di IG atau di TikTok, teman-teman. Coba, belum ada ya. Selalu pakai GPT, Kak. Wih, mantul. Selalu pakai chat GPT. Belum pernah sama sekali. Cobain, Kak Hikmah, pakai chat GPT. Dia tuh bisa kasih hook sesuai maunya kita. Berapapun kita mau hook, bisa, Kak. Misalkan 20, 50, bisa. Jadi bisa bikin konten yang lebih kreatif gitu. Oke, boleh dilanjut, Kakak. Kita lanjut ya, guys. Nih, aku ada cara gimana kalian cek tren di TikTok sesuai dengan niche akun kalian. Misalkan niche-nya fashion, niche-nya elektronik, niche-nya apa aja bisa ya. Yang pertama kalian bisa buka, mungkin bisa sambil praktek ya teman-teman. Kalau bisa sambil praktek, Zoom-nya bisa sambil praktek. Jadi bisa kalau ada yang keliru bisa di komen di obrolan kita ya. Kalian bisa ke TikTok Shop for Creator. Klik di sana, terus ada di belajar dari kreator tuh. Ada di sana untuk Anda disukai pengikut dan yang lagi tren. Kalau target market kalian itu pengikut, kalian bisa cek tuh. Kalian bisa cek dari pengikut kalian tuh suka video-video yang mana aja. Nanti dari video-video tersebut kalian bisa riset hooknya dia pakai apa, kata-katanya dia pakai apa, storytellingnya bagaimana. Nanti bisa diganti-ganti, bisa dimodifikasi kembali gitu teman-teman. Atau teman-teman mau nih video yang lagi tren bisa di menu sebelahnya gitu. Ada yang udah pernah cobain cek untuk tren ini nggak, Kak? Masih bingung, Kak, caranya? Boleh, nanti boleh DM aku. Nanti kalau masih bingung, boleh tanya-tanya ya. Ada yang pernah cobain nggak cara cek tren di TikTok ini, teman-teman, sesuai niche konten? Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu. Udah pernah, gimana, Kak? Udah pernah, Kakak? Kang Mus udah pernah nih. Kang Mus udah pernah. Siapa lagi yang belum? Siapa yang udah nih? Gimana? Belum, Kak Sony, cobain Kak Sony. Ini, cobain. Bisa di reset dari penampilan ininya, Kak. Penampilan backgroundnya, dari angle-angle videonya. Kakak bisa tulis tuh. Bisa tulis dulu. Oke, Kak, nanti dicoba. Sip. Kak, seriusan boleh deh. Boleh, nanti aku kasih tahu. Kalau masih belum paham di sini, nanti bakal aku kasih tahu ya, Kak. Boleh DM aku aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman, karena masih banyak banget nih tipsnya dari aku. Bisa lanjut, Kak? Nah, yang kedua, teman-teman bisa bikin video dengan eye sketching. Storytelling tuh yang penting kita tuh singkat aja, guys. Orang-orang tuh nggak suka kita ngomongnya terlalu lama, terlalu bertele-tele. Kita to the point aja, gitu. Nah, untuk formulasinya, kamu bisa pakai hook, masalah, plus solusi. Nah, udah ada yang paham belum untuk rumus ini? Jangan bikin video yang cuman isinya musik aja, karena akan bikin bosen, teman-teman. Kalau musik aja, misalkan kalian apa ya, misalkan kalian punya produk ini nih, punya produk ini, cuman dikasih musik aja, kira-kira kalian mau nonton nggak video kalian? Enggak kan? Makanya kalian bisa kasih tahu menu-menunya apa aja yang ada di sini, terus manfaatnya apa aja. Jangan cuma dikasih musik aja, kita pun nggak mau nonton konten kita sendiri kan kalau dikasih musik doang. Nah, gitu. Ibaratkan kita tuh sebagai penonton juga, teman-teman, bukan sebagai penyedia aja ya. Bukan yang penting dapat penjualan dari TikTok, tapi bagaimana caranya kalian bisa bertahan lama di TikTok. Karena semakin lama, semakin banyak afiliator, semakin banyak pesaing, semakin banyak yang ahli juga. Gitu. Gimana nih? Udah, Kak, tapi kadang susah banget buat bikin konten video kayak gini. Ya, emang susah. Kamu tulis aja dulu. Tulis aja punya produk apa di rumah, kakak tulis. Hooknya apa, masalahnya apa, plus solusinya. Ya, ini aku bisa contohin teman-teman untuk hook, masalah, plus solusi. Untuk hook tadi kalian bisa pakai GPT ya. Kalau nggak mau ribet, nggak mau pusing. Pokoknya yang easy to going aja, teman-teman. Nah, kalau hooknya misalkan, kalian bisa pakai kayak gini nih. Ramadan udah 15 hari, tapi bingung sama tren baju lebaran bisa dipakai buat daily. Nah, itu tuh hooknya.
Hooknya itu udah 15 hari lebaran, tapi pengen punya baju lebaran, tapi pengen bisa dipakai buat daily. Apa tuh masalahnya? Masalahnya di mana, teman-teman? Masalahnya tuh dia pengen beli baju lebaran, tapi nggak pengen rugi nih, nggak pengen cuman dipakai pas lebaran aja, pengen dipakai buat daily juga. Kalau cuman dipakai buat lebaran kan jadinya rugi, cuman dipakai sekali aja gitu. Nah, untuk masalahnya, nah kalian bisa sambungin tuh di video kalian. Cewek-cewek ngumpul ini baju lebaran yang pasti bisa dipakai buat daily. Nah, itu masalahnya tuh. Udah hook plus masalah, solusinya udah munculin produknya. Kalau hook visual hook 3 detik itu kalian bisa visual dari audio dari visual, teman-teman. Kalau masalah itu kendala banyak orang itu apa di masalah itu? Kalian bisa cari kendala apa ya? Kendala orang-orang tuh apa? Sehingga mereka tuh kadang-kadang nggak butuh produk kita, tapi dari kendala itu mereka jadi ya ini nih bener nih kendala aku nih. Jadi pengen banget nih butuh banget nih produk ini. Jadi kayak gitu teman-teman gitu ya. Kita lanjut Kakak. Sampai sini ada yang nggak paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Siap-siapin ya pertanyaannya boleh. Kalau cuma rumus itu benar cuma ningkatin personal branding tapi penjualan kurang biasanya. Sama nggak sih Kak pernah alamin gitu? Pernah. Nanti kita bahas habis ini. Nanti kita bahas habis ini karena formulasi TikTok sekarang udah beda. Oke, kita bisa lanjut Kakak. Kita lanjut ya guys ke slide selanjutnya. Nah, kalian tuh sebenarnya tuh harus jadi diri sendiri, teman-teman. Cari niche, ya. Aku kasih tahu, niche yang paling mudah banget di TikTok ataupun di Shopee, teman-teman. Itu yang pertama skincare, body care, makeup, hair care. Bukan berarti yang lain itu nggak mudah ya buat FYP-nya. Karena apa? Karena yang aku sebutin tadi, mereka punya budget besar untuk kasih sampel, kasih free sampel. Kita kan kebanyakan para afiliator yang masih kecil tuh kan kendalanya tuh di sampel. Ya kalau kita beli sampel kan belum tentu laku, belum tentu balik modal gitu kan teman-teman. Kebanyakan pada mikir kayak gitu kan. Makanya mulai makanya kita mulai dari ini dulu guys. Kita mulai dari yang ada dulu, produk yang ada dulu di rumah gitu ya. Boleh lanjut guys. Nah, ini cara riset hashtag viral, teman-teman. Yang mau cari tahu bagaimana caranya riset hashtag viral, bisa di sini nih. Kalian bisa buka, bisa di screenshot atau dicatat ya, Kak. TikTok Shop for Creator. Lalu kalian pergi ke tanda panah yang deretan performa. Nah, diklik yang itu. Terus kalian bisa cek analisis pasar. Bisa lanjut, Kak. Nah, di analisis pasar ini nanti kalian bisa nemu nih produk-produk apa aja yang lagi trending. Ini tuh biasanya boleh lanjut Kak. Di analisis pasar ini produk yang banyak banget dijual, teman-teman. Banyak banget yang suka. Nih, kalian bisa cek di sini nih, analisis pasarnya. Untuk Anda ini, itu yang teman-teman sukai. Disukai pengikut, itu yang disukai pengikut ya, teman-teman, semua kategori. Nah, kalian bisa pilih kategorinya di sini. Sesuai dengan niche akun teman-teman, bisa cek di sini. Dan bisa contek untuk hashtagnya di sini, videonya gimana, dan musik yang lagi trending juga. Gitu. Mungkin barangkali bisa di screenshot ya, teman-teman. Silakan Kak, kita lanjut ya. Ini nih yang paling penting teman-teman, cuan di TikTok dari organik. Sebenarnya nggak perlu iklan untuk afiliator pemula karena kita tuh di TikTok cari uang bukan memperkaya diri di TikTok ya. Ini performa akun aku yang masih followersnya tuh sekitar 2000-an teman-teman. Karena TikTok dari tahun 2024 dia udah lebih suka ke kreator yang udah mulai live streaming. Kalian bisa cek untuk video aja 1 bulan itu bisa kejual 106 pieces barang, tapi dari live bisa 1.800. Makanya teman-teman aku saranin kalau kalian mau cepat dapet cuan di TikTok sembari mengembangkan personal branding, kalian harus live juga gitu.
Oke Kak, boleh lanjut. Nah, di sini untuk fitur mulai live streaming yang bagi pemula yang masih ragu-ragu mau mulai live streaming, nggak apa-apa. Kalian mulai aja dulu. Nggak apa-apa grogi, nggak apa-apa salah-salah. Yang penting kita mulai aja dulu. Nanti belajar dari situ, kalian lama-lama jadi lancar. Nah, untuk live streaming mungkin udah beberapa orang udah paham ya teman-teman bagaimana caranya live streaming. Kalian klik tombol yang ini yang di bawah, terus di gambar yang kedua teman-teman bisa atur topiknya. Atur topik ini penting banget supaya target sasaran kita tuh tepat banget. Supaya yang beli itu sesuai dengan kategorinya, biar video live kita nggak di skip-skip, supaya penonton kita tetap stay. Jangan lupa untuk atur topiknya dulu. Nah, setelah itu baru kalian bisa tambahin produknya, teman-teman. Boleh di screenshot ya guys, kalau masih perlu ini untuk fitur mulai live streamingnya. Yang penting kalian atur topiknya. Karena topik bisa meningkatkan sasaran pembeli atau audiens kita dan memudahkan kita untuk check out. Karena live streaming ini memaksa orang ya, bahasa ininya kita tuh paksa orang biar check out hari itu juga, beda dari video kan lama untuk pecah telurnya ya guys ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah, teman-teman kalau udah bisa live streaming, kalian bisa analisa jam live-nya. Bisa kalian pergi ke TikTok for Creator, terus pilih menu live ya yang di atas itu. Kalian bisa cek nih, di sini kan ada waktunya, waktu paling aktif. Nah, di waktu paling aktif ini kalian bisa mulai live ini. Ini tuh waktunya bisa kalian cek setelah 1 minggu live untuk analisa live-nya ya teman-teman. Jadi nggak sembarang jamnya, usahakan untuk live jamnya yang sama, durasinya sama, produknya boleh ganti-ganti, yang penting satu niche gitu. Oke, kita lanjut. Nah, perjalanan pembeli TikTok tuh kayak gini guys. Kalau dari live streaming, itu biasanya kan kita scroll-scroll konten dulu ya. Scroll-scroll konten dulu. Nah, ketika ada uh, bulatan merah tuh di profil kita, nah ada tanda merah di profil kita tuh, orang-orang tuh masuk tuh dari scroll video tadi, dari video TikTok kita tadi. Yang mana kita harus bikin preview video dulu sebelum live. Nah, setelah itu masuk ke live-nya. Dan setelah calon pembeli ini masuk ke live kita, mereka pasti klik keranjang kuning. Nantinya, pas mereka masuk, kita tuh harus benar-benar menyiapkan informasi yang akurat banget dari segi produk, dari kelebihan produk kita. Pokoknya harus menguasai produk yang kita jual dan memaksakan orang tuh biar beli pada saat kita lagi live, apa nih yang beda pada saat kita lagi live dan pada saat di VT kita. Misalkan kalau check out pada saat lagi live tuh harganya ambiar. Nah, nanti kalian bisa komunikasi sama sellernya juga untuk atur waktunya juga. Nah, untuk atur timer ini supaya orang-orang tuh kayak diburu waktu buat check out. Sebenarnya kita bisa kong kali kong sama si seller ya. Bisa komunikasi sama sellernya untuk atur jadwal, atur waktunya flash sale, misalkan tinggal beberapa menit lagi. Jadi pembeli tuh didesak untuk membeli dan nantinya bakal check out gitu. Yang keempat, mereka melakukan pemesanan. Yang kelima tuh barang diterima. Pesanan diterima barulah komisi kita cair 7 sampai 14 hari gitu. Oke, selanjutnya udah selesai ya guys. Mungkin kalau ada kurang, ada salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain boleh sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih banyak buat Kak Sekar atas materi yang sangat informatif dan inspiratif. Ini teman-teman dapat ilmu baru nih dari Kak Sekar tentang bagaimana cara membangun personal branding ya Kak, berdasarkan pengalaman Kak Sekar sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, teman-teman, ini kesempatan kalian untuk bertanya langsung kepada Kak Sekar tentang cara membangun personal branding yang efektif. Jangan lupa, aku akan milih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan reward e-wallet dengan total price 150.000. Teman-teman silakan boleh di drop aja buat yang mau tanya-tanya di kolom komentar. Nih Kak, ada yang nanya nih Kak, dari Kak Sony sama Kak Imas. Siapa lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan ditanyain dulu di kolom komentar, nanti aku akan pilih 3 penanya terbaik aja. Oke, Kak Sekar mungkin boleh milih Kak Sekar untuk dijawab.
Oke, bentar aku baca dulu ya guys. Ada lagi Oke. nggak sekiranya yang mau ditanyain? Nanti 3 orang terpilih nih lumayan ya rewardnya guys. Nah, mungkin dari Kak Sony dulu nih. Bangun personal branding harus dengan VT biasa atau boleh dengan keranjang kuning? Sebenarnya boleh dua-duanya, Kak. Tapi aku saranin kamu jangan upload untuk VT itu cuman keranjang kuning aja. Selang-seling. Misalkan hari ini tips, besok keranjang kuningnya, besoknya lagi beda lagi. Karena untuk membangun personal branding kita nggak melulu soal jualan. Karena kan kalau soal jualan pasti viewersnya tuh turun. Kalau yang keranjang kuning tuh pasti viewersnya lebih sedikit daripada yang tidak pakai keranjang kuning. Makanya kita bikin video yang mengarahkan ke keranjang kuning kita. Nah, caranya itu kakak bisa salin video yang berkeranjang kuning nanti ditempel untuk linknya di deskripsi video yang tidak berkeranjang kuning. Nanti nanti otomatis tuh para audiens akan klik linknya, biasanya akan ada nama username TikTok kita. Nah, di sini tuh akan diarahkan ke keranjang kuning, sehingga akhirnya menimbulkan penjualan dan personal branding kita juga harus kebangun. Gitu. Oke, yang kedua aku juga milih nih, Kak. Boleh Kak, silakan. Yang kedua, siapa nih? Kalau pertama kali live nih, Kakak Nupus ya, yang kedua. Kalau pertama kali live, ada minimal waktu kah, Kak, biar masuk algoritma TikToknya? Kalau pertama kali live, teman-teman, wajar aja kalau pertama kali live itu yang nonton satu, dua, tiga. Ya, yang penting kalian kalau pertama kali live itu tentuin waktunya jamnya harus sama, durasinya minimal 2 jam. Kalau bisa jangan terputus untuk durasinya. Karena emang capek live-nya, tapi kalau udah dikasih traffic, kalian bisa pecah telur tuh minimal 1 juta GMV-nya sehari udah bersih 100.000 kan. Belum kalian dapat sampel dan lain-lain gitu. Oke, untuk masuk ke algoritmanya tadi aku udah jelasin Kak, dari kita yang bangun. Kita yang bangun dari VT-VT kita. Untuk live TikTok itu, untuk penontonnya kebanyakan tuh dari VT, dari penonton yang nggak dari VT juga ada, tapi kebanyakan dari VT-VT yang kita upload. Yang penting kita harus aktif konten, minimal kalian harus upload 1 kali sehari, minimal, jangan pernah absen. Untuk dapetin penonton yang tetap stay. Itu kalau ke penonton kalian stay 20 sampai 30 orang aja, udah lumayan banget untuk CMV-nya. Ya. Oke, 1 orang lagi ya guys, 1 orang lagi ya Kak. Kak, disclaimer untuk yang nanya boleh lebih dari tiga, tapi nanti akan Oh, lebih dari dipilihkan, 3, boleh. ya, akan dipilih tiga penanya terbaiknya. Oke, 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 saya Gitu. sorry ya guys, boleh semuanya tanya ya. Oke, mungkin aku scroll dulu dari atas dulu kali ya. Kakak Ima, Kak, kalau personal branding apa harus tampilin wajah? Apa ada tips untuk kita yang mau bangun personal branding tanpa menunjukkan wajah, apalagi untuk afiliator pemula yang niche-nya campur-campur? Menurutku teman-teman, kalau kita cuman nampilin barang aja, kira-kira orang kenal nggak sama kita? Enggak kan? Makanya, kalau menurut aku, wajib banget tampilin wajah. Nggak apa-apa, awal-awal tuh kita grogi, awal-awal tuh kita malu, nggak apa-apa, lawan rasa takut itu. Gitu. Untuk menunjukkan wajah itu emang harus sih guys, apalagi kan kalau di TikTok sekarang kalau kalian ada pelanggaran-pelanggaran itu tuh lebih mudah untuk ajukan banding kalau kalian menampilkan wajah daripada kalian cuman nampilin produknya aja. Karena kan para afiliator kontennya itu backgroundnya pada abu-abu semua kan guys. Makanya tuh susah banget tuh si TikTok cari ini beneran ori gak sih kontennya. Backgroundnya sama, dan yang lain-lain penempatannya juga sama. Nah, yang bikin beda tuh wajah kita yang nggak sama sama orang lain. Gitu, Kakak Ima. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada solusi nggak, Kak, bangun personal branding tapi masih malu buat kelihatan muka di video? Nggak ada solusinya, kamu harus ngonten. Solusinya kamu harus ngonten. Lawan rasa malu itu, Kak Teguh. Semua orang pasti malu, semua orang pasti pemula dulu. Aku juga pemula dulu, nggak berani nampilin wajah. Solusinya memang harus nampilin wajah, nggak ada yang lain gitu. Oke, meningkatkan personal branding paling efektif menurut Kak Sekar untuk
pemula ya sering konten, meningkatkan personal branding tuh sering konten. Kalau kalian nggak ngonten, kalian nggak tahu kelemahan kalian di mana, atau video-video kalian tuh bagusnya yang kayak gimana gitu. Misalkan kalau kita nggak ngonten nih, gimana sih kita cara menentukan video kita ini tuh benar-benar bagus atau enggak dari mananya? Kalau video kita tuh udah banyak dan udah ada referensi sama yang lain, itu bisa jadi di-compare sama yang lain dan kita akan ketahuan tuh kita tuh oh iya aku kurangnya di storytelling, oh storytelling aku nih jelek atau pengambilan gambar aku tuh jelek banget, nanti tuh bisa kalian modifikasi dari sering konten gitu ya. Oke, kita lanjut ya, tadi sampai siapa ya? Apa saja alat yang digunakan untuk meningkatkan personal branding? Yang penting tuh lighting. Kakak Dwi lighting, nggak harus punya iPhone, tapi lighting dulu. Lighting dulu dibenerin, terus posisi lightingnya kalian benerin juga. Bisa cari tuh di TikTok bagaimana posisi-posisi lighting biar kelihatan lebih jernih gitu. Siap Kak Sekar? Oke, kita lanjut ya guys. Makasih banyak jawabannya Kak, bener-bener daging banget. Alhamdulillah. Cara bikin kita pede ngonten bagaimana Kak? Nggak usah peduliin kata orang. Nggak usah peduliin kata orang, dimanapun kalian ngonten aja, orang-orang itu nggak bakal ingat kita misalkan ngontennya di mana, di kafe, dia nggak bakal ingat ih ini dia ngonten ya kemarin, nggak bakal ingat teman-teman. Pokoknya kalian mulai aja ngonten dulu, nggak usah peduliin kata orang, karena kita tuh terlalu miskin buat buat ini mentuliin kata-kata orang guys. Karena kan kita cari cuan di TikTok dari ngonten itu. Konten itu adalah aset untuk Konten itu adalah aset untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak. Gitu. Ada lagi nggak guys yang mau tanya? Masih boleh ya. Apakah untuk membangun personal branding perlu followers yang banyak dulu? Enggak, Kak. Nggak harus followers yang banyak dulu, Kak. Mulai aja ngonten dulu. Trial and error. Kalau udah dicoba-coba berbagai macam konten, kalian nanti tahu sendiri salahnya tuh di mana. Kalian harus perbaiki yang mana aja gitu. Followers itu sebenarnya nggak terlalu penting ya guys kalau untuk GMV, tapi kalau untuk personal branding ada beberapa brand yang emang lihat dari followers, ada beberapa brand yang emang lihat dari penghasilan kita gitu. Untuk bangun personal branding, apakah harus upload video 1 sampai 5 kali per hari tapi nggak menentu atau satu konten sehari tapi konsisten tiap hari? Kata gue mending satu konten setiap hari tapi konsisten ya. Karena kalau teman-teman nggak upload 1 hari aja itu tuh efeknya tuh nggak hari itu juga, tapi besok-besoknya tuh bakal kerasa view makin menurun, video TikToknya tidak direkomendasikan sama TikToknya, makanya jangan pernah absen yang namanya ngonten gitu. Kira-kira jawaban dari aku sudah puas atau tidak, teman-teman boleh di komen-komen aja, ada yang ditanyain lagi atau gimana? Sudah cukup ya, Kak? Banyak Ah, banget ah. nih pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi teman-teman, aku akan pilih 3 penanya terbaik ya, teman-teman. Oke. Terima kasih nih untuk semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kreator. Untuk 3 penanya terbaik nanti akan aku blast, aku umumin di WhatsApp agensi ya. Jadi stay tune terus. Oke, terima kasih juga untuk Kak Sakarna Viola atas materi yang luar biasa inspiratif dan juga kepada semua peserta yang meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi webinar kali ini nih. Oke teman-teman, sebelum kita akhirin acara kali ini, webinar kali ini, yuk kita adakan untuk sesi fotonya dulu yuk. Teman-teman boleh on kamera, nanti aku akan screenshot untuk dokumentasi seperti itu. Oke, yuk boleh teman-teman untuk dibuka dulu kameranya. Oke, sudah? Oke, kita hitung 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya boleh kakak. Slide kedua boleh. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, slide terakhir. Boleh. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Sakarna Viola telah memberikan pengalaman, sharing session, pengalaman, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk para kreator yang ada di sini nih, Kak.
Oke, kami berharap bisa bertemu lagi ya Kak untuk next time webinar di Entropi. Baik, semoga teman-teman sukses ya teman-teman di agensi entropinya. Yang penting harus tetap semangat, jangan pernah nyerah ngonten karena dari ngonten kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita gitu. Betul banget. Oke, jangan lupa buat follow Kak Sekar Naviola juga ya Kak di Instagram dan di TikToknya Kak Sekar Naviola nih teman-teman. Iya boleh, kalau ada yang ditanyain juga boleh nanti ya guys. Boleh. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Sekar. See you di the next webinar di Ngabuburit bareng entropi berikutnya. Oke. Dadah guys, see you.